Baik, selamat siang, saudara. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Saya tadi barusan cek yang sudah presensi baru 5 orang. Tapi sebenarnya waktu saya cek di MMP itu sudah banyak yang bisa presensi. Mungkin apa karena saya ngeceknya tadi di sister sih. Mungkin apa karena sebagian besar masuk di MMP gitu. Karena kita sebenarnya bisa presensi juga dengan menggunakan QR code. Mungkin yang terrecord 5 itu yang pakai QR code. Jadi kita nggak perlu masuk MMP, masuk ke sister, itu kita di situ kita bisa lihat QR code, diklik, kemudian kita scan dengan menggunakan ini Sister for Student SFS, aplikasi SFS. Baik, nanti kita cek lagi presensinya. Sebenarnya sudah banyak yang hadir kalau di MMP berhasil presensi, cuma kalau di sister kok saya cek tadi masih 5 yang berhasil presensi. Oke, hari ini kita lanjutkan bahasan kita tentang fungsi. Ya. Fungsi. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai relasi. Ya. Kita bahas mengenai relasi, di mana relasi tadi adalah subset tak kosong dari sebuah perkalian himpunan. Ya, jadi kalau misalkan relasi dari himpunan A ke himpunan B itu didefinisikan sebagai subset tak kosong dari perkalian himpunan AB. Itu, dan hanya misalkan satu panah saja ini sudah atau satu pasang saja ini sudah menunjuk itu adalah sebuah relasi itu. Tetapi berbeda dengan fungsi. Ya, jadi berbeda dengan fungsi. Jadi tapi semua fungsi itu pasti relasi, tapi tidak semua relasi itu merupakan fungsi. Itu ya ini. Oke, kita lihat kata apa? Tentang fungsi ini. Ya, jadi saya kira materi kali ini kita tidak bukan sesuatu yang baru bagi Anda. Saya kira Anda sudah memahami mengenai fungsi ini sejak bangku sekolah menengah. Ya. SD itu sudah mulai ada fungsi juga. Jadi ada relasi, kemudian ada fungsi khusus. Ya. Jadi kalau misalkan relasi tadi pokoknya semua himpunan semua subset yang tak kosong ya, pada perkalian himpunan A kali B ya adalah relasi dari A ke B. Tapi kalau fungsi ini ada tidak selalu demikian. Jadi fungsi itu dinyatakan sebagai tetap subset dari cross product A cross B ya, tetapi harus dalam cross tadi itu harus meliputi semua elemen ya. Jadi semua elemen di himpunan A ya. Tapi elemen di himpunan A itu munculnya hanya satu kali. Ya, jadi kalau misalkan A itu adalah misalkan X, Y, Z, ya. Kemudian B itu adalah 1, 2, itu misalkan. Nah, maka ada 6 pasang dari cross product ini A cross B. B adalah himpunan semua pasangan ya, di mana elemen pertama itu elemennya A, kemudian elemen kedua adalah anggotanya B. Jadi ada 6 pasang seperti ini. Salah satu aja ya, jadi satu pasang aja ini sudah merupakan relasi ya. Jadi himpunan yang memuat satu pasang aja ini sudah merupakan sebuah relasi. Tetapi
dalam konteks fungsi ya tidak demikian ya. Jadi dari fungsi, jadi fungsi ya, yang memetakan dari A ke B ya. Ini merupakan sebuah himpunan keluarga dari subset-subset ya. Jadi himpunan pasangan-pasangan di mana anggota A ya. Jadi ini F itu dinyatakan sebagai jadi F merupakan himpunan dari ya A, B ya. Mana A elemen A, kemudian B elemen B ya. Jadi kalau relasi begini aja sudah cukup, asalkan ini merupakan himpunan tak kosong gitu ya. Tetapi kalau misalkan ini, nah kita harus ada pernyataan lanjutannya. Jadi di mana untuk setiap A ya elemen A itu muncul sekali. Semuanya muncul dan munculnya hanya satu kali. Tuh, ya. Jadi sehingga dengan demikian, kalau sampai muncul 2 kali bagaimana? Nah, tidak. Akhirnya yang panah ke kanannya itu hanya satu kali. Jadi misalkan kita punya ini AB, ini X, ini Y, ini Z, lalu 1, 2. Nah, bisa jadi X-nya ke sini. Ya, tapi semua harus muncul. Ya, jadi semua elemen di A harus punya kawan, dan kawannya hanya satu di B. Ya, jadi misalkan Y-nya ke sini, Z-nya ke sini. Ya, jadi mereka hanya muncul satu kali. Ya, sehingga di sini ini F-nya itu anggotanya adalah X1, kemudian Y1, kemudian Z2. Ya. Nah, ini. Ya, sehingga keanggotaannya, ya, jadi banyaknya anggota, ya, itu adalah ya, sebanyak anggota dari himpunan A, ya, dari asal. Oke, kemudian ke kanannya itu bisa hanya satu atau hanya ada 2 gitu. Tapi dalam hal ini, ya, jadi sehingga di sini X munculnya hanya satu kali, Y munculnya hanya satu kali, Z itu munculnya hanya satu kali. Tapi kalau misalkan ada Z1 katakanlah gitu lagi, maka itu sudah bukan merupakan fungsi. Oke, itu mengenai fungsi, ada aturan khusus. Jadi kalau relasi pokoknya semua himpunan bagian tak kosong, tetapi kalau untuk fungsi itu harus meliputi semua elemen di daerah asal, ya, dan di mana setiap elemen dalam daerah asal itu hanya punya satu kawan di daerah hasil. Ya, jadi definisinya secara formal, jadi A dan B adalah himpunan, fungsi dari A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap elemen di A dengan tepat satu elemen di B. Gitu ya. Jadi sehingga notasinya, analisis dalam fungsi seperti ini, fungsi dari A ke B merupakan sebuah fungsi untuk setiap A elemen di A itu ada dengan tunggal B elemen di B, sehingga B itu merupakan hasil pemetaan dari A. Sehingga untuk menunjukkan bahwa suatu aturan merupakan suatu atau bukan, ya perlu dibuktikan, ya, pembuktiannya dengan menggunakan ini implikasi ini. Ya, jadi bahwa untuk setiap ambil sebarang A1, A2 elemen di A, ya, jika A1 sama dengan A2, maka FA1 itu sama dengan FA2. Tuh. Jadi kalau misalkan yang di kiri sebelah kiri itu sama, maka yang sebelah kanan juga sama. Jadi tidak sampai menghasilkan satu elemen di daerah asal itu punya 2 kawan di daerah hasil. Jadi kawannya hanya tepat satu kawan di daerah hasil. Jadi ini adalah definisinya, pengertiannya. Sementara analisis fungsinya, jadi artinya kalau kita mau membuktikan apakah suatu aturan itu merupakan sebuah
fungsi atau bukan, ya maka ini kita akan menunjukkan ini jika A1 sama dengan A2 untuk setiap ini berlaku seperti itu, ya maka hasil pemetaannya juga harus sama. Contoh misalkan ya misalkan F itu memetakan dari R ke R, ya, seperti misalkan ini. Kemudian dengan aturan Fx itu sama dengan X kuadrat. Nah, kira-kira ini apa merupakan sebuah fungsi atau bukan? Jadi aturan ini apakah merupakan sebuah fungsi atau bukan? Ya. Yang pertama harus kita tunjukkan, jadi harus bahwa semua elemen di dalam daerah asal itu akan punya teman di daerah hasil. Jadi untuk ambil setiap, ya, ambil yang pertama ambil sebarang, ya, sebarang misalkan X elemen dalam R, ya, maka kita akan punya X kuadrat itu juga berada di dalam R. Ya, dengan demikian setiap X itu punya ini, kalau dikuadratkan ada nilainya, gitu ya, sehingga dia punya kawan, ya, di daerah asal, di daerah hasil, ya. Jadi karena dari asal dan dari hasilnya ini sama. Jadi setiap X elemen R itu pasti punya nilai X kuadrat di dalam R juga, ya, sehingga dengan demikian untuk semua elemen di dalam R akan punya kawan. Nah, kawannya apa tunggal atau tidak, maka kita lihat bahwa kalau X kuadrat itu adalah X dikalikan X, ya, sehingga dengan demikian, ya, X dikalikan X itu merujuk pada di mana operasi perkalian adalah operasi yang tunggal hasil, ya. Jadi di sini yang kedua itu bahwa X kuadrat itu sama dengan X dikalikan dengan X, dan ini merupakan sebuah operasi biner yang tunggal hasil. Jadi operasi biner. Jadi sehingga operasi perkalian ini adalah merupakan operasi biner, ya, dalam himpunan bilangan real. Dalam himpunan bilangan real, sehingga dalam operasi biner, kalau suatu operasi itu kita katakan sebagai operasi biner, maka ada dua sifat yang harus dipenuhi, yakni yang pertama tertutup dan tunggal hasil. Jadi tertutupnya itu bahwa kalau X dikalikan X atau X dikalikan Y, ya, jadi X berada pada bilangan real, Y berada pada bilangan real, kalau X dikalikan dengan Y juga akan, hasilnya juga akan berada pada himpunan bilangan real tertutup. Kemudian tunggal hasil juga sama, jadi X dikalikan Y hasilnya tetap 2 kali 5 ya hasilnya 10, nggak pernah yang lain. Tunggal hasil 3 dikalikan 6 ya 18, ya tidak pernah ada hasil yang lain, sehingga itu, ya, sehingga karena operasi biner maka dia akan sifatnya tertutup dan tunggal hasil. Nah, tunggal hasil. Nah, karena tunggal hasil inilah maka dengan demikian ini jadi X dikali X itu adalah tunggal hasil. Ya, sehingga kalau misalkan dari sini kan kita akan melihat bahwa kalau misalkan katakanlah kalau X sama dengan Y, ya, maka berarti X kuadrat itu akan sama dengan Y kuadrat, yang mengartikan bahwa Fx ini akan sama dengan Fy. Itu. Jadi kalau X sama dengan Y, maka Fx itu akan sama dengan Fy. Dan itu berlaku untuk semua elemen di dalam R. Ya. Jadi semua elemen di dalam R itu akan punya kawan, dan kawannya adalah tunggal. Ya, hanya satu kawan di daerah hasilnya itu tadi, ya, sehingga dengan demikian Fx sama dengan ini, sehingga Fx sama
kuadrat ini merupakan sebuah fungsi. Ya, sehingga kalau misalkan kita nyatakan di dalam grafiknya kan seperti ini. Nah, ini adalah R, ini juga R, ini adalah Y sama dengan X, Fx sama dengan X kuadrat. Di sini adalah Fx sama dengan X kuadrat, itu ya ini. Sehingga setiap ini adalah domainnya, yang di atas itulah kodomainnya atau daerah hasil ya, atau daerah lawan kodomainnya ya, sehingga setiap elemen di dalam daerah domain ini ya, jadi setiap elemen yang ada di sini itu akan punya, kalau misalkan kita tarik garis vertikal ke atas, selalu akan memotong grafik ini di satu titik ya. Jadi ciri khasnya kalau kita mau tarik garis ke atas ini seperti ini, maka dia akan memotong grafik itu di satu titik ini. Oke, jadi sehingga dengan demikian Fx sama dengan X kuadrat itu adalah merupakan sebuah fungsi. Berbeda kalau misalkan kita punya seperti ini, ya, jadi kalau misalkan G itu membawa R ke R, ya, jadi bilangan real ke bilangan real, itu kemudian dengan aturan bahwa Gx itu adalah akar dari X, akar kuadrat dari X. Ya, sehingga bagaimana bentuk dari grafiknya kalau seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan di sini 4, ya, di sini 4, kemudian 4 itu bisa ada 2 di sini, ya, ini seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian grafiknya akan berjalan seperti ini. Nah, ini adalah Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar X. Di sini adalah domain, kemudian ini adalah kodomainnya. Ya, jadi ini adalah domain, ini adalah kodomain. Oke, nah akhirnya apa? Untuk yang bilangan real yang positif di sini, bilangan real positif, ini kalau kita tarik garis vertikal, dia akan memotong grafik itu di 2 titik. Ya, jadi misalkan yang tadi 4 ya, jadi kalau misalkan kita tarik garis vertikal, maka dia akan memotong di 2 titik. Misalkan di sini ada 4, lalu di sini ada 9, misalkan itu, maka kalau kita tarik garis, maka dia akan memotong di 2 titik. Gitu ya. Tetapi untuk yang negatif, ya, jadi untuk yang negatif, seperti ini, misalkan yang negatif 4, nah dia tidak punya kawan. Ya, jadi tidak punya kawan. Ya, ditarik garis vertikal itu ya tidak akan pernah memotong grafiknya karena grafiknya ada di sini. Ya, jadi grafiknya hanya ada di sini. Ya, di satu pihak yang positif tadi akan memotong grafik itu di 2 titik yang berbeda sehingga dia akan punya 2 kawan yang di sini. Yang bilangan positifnya itu akan punya 2 kawan, sementara yang bilangan negatifnya tidak punya kawan. Ya, sehingga ya dengan demikian Gx ini bukan merupakan fungsi. Ya, jadi Gx itu bukan merupakan sebuah fungsi. Ya, jadi karena pertama tidak semua, ya, jadi tidak semua elemen di dalam R itu akan punya kawan. Oke, yang kedua, kalau mereka punya kawan, terutama yang positif, itu akan punya 2 kawan, ya ini. Jadi sehingga dia aturan ini bukan merupakan sebuah fungsi. Lalu bagaimana supaya jadi fungsi? Ya, jadi fungsinya tetap ya, jadi aturan tetap Gx sama dengan akar X. Ya, maka kita harus batasi di sini sehingga misalkan untuk domainnya misalkan yang positif saja, kemudian ya, jadi untuk yang
domain dan kodomain untuk R positif ya. Jadi kalau misalkan jika ya G itu membawa R yang positif saja kepada R yang positif juga ya, maka ya Gx sama dengan AKX ini akan merupakan sebuah fungsi. Ya, jadi harus dibatasi ya. Jadi kalau misalkan kodomainnya adalah R plus, kemudian kodomain juga R plus, maka ini ya sehingga daerahnya hanya di sini saja ya. Daerahnya hanya di sini saja ya, sehingga yang ke atas itu sehingga hanya ke atas ini saja, sehingga dia memotong memotong grafik itu hanya di satu titik dan itu berlaku untuk semua, baru merupakan fungsi. Tapi kalau misalkan untuk R yang secara keseluruhan maka ya, dia bukan merupakan fungsi ya. Jadi sekira itu ya, saya kira sudah jelas untuk dalam kita mempresentasikan apakah sebuah tata aturan dengan diketahui daerah asal dan daerah hasilnya, apakah aturan itu merupakan fungsi atau bukan, dan kemudian kita juga bisa melakukan analisis sebuah aturan tadi ya dengan memastikan kalau misalkan katakanlah untuk setiap A1 A2 elemen A, maka berlaku A1 sama dengan A2 akan berimplikasi pada FA1 sama dengan FA2. Ini. Jadi kalau misalkan tidak, ya maka kalau tadi seperti misalkan yang awal tadi itu kan 4 itu nanti yang 4-nya sama, tapi fungsinya bisa beda nanti. Karena bisa mungkin negatif 2 dan 2. Ya, padahal negatif 2 dan 2 itu adalah yang berbeda sehingga dia bukan merupakan sebuah fungsi. Oke ya, itu pengertian dari fungsi, saya kira mudah. Kemudian ya, terminologinya sekarang saya kira ini sudah Anda pahami ya. Jika kita punya fungsi dari A ke B, maka A itu disebut sebagai daerah asal atau domain, dan B-nya itu disebut sebagai kodomain atau daerah lawan. Sementara himpunan semua pemetaan ya, jadi himpunan semua pemetaan peta dari A tadi, maka dia akan merupakan sebuah ini. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi himpunan semua peta jadi semua elemen di dalam B yang merupakan peta dari elemen-elemen di dalam A itu disebut sebagai ring ya dari hasilnya. Saya kira Anda sudah paham semua di sini. Oke, contoh fungsi secara aplikatif ya. Jadi misalkan ini C adalah himpunan semua karakter ASCII. Setiap karakter ASCII memiliki sebuah kode karakter dalam ring bilangan bulat dari 0 sampai dengan 127. Tuh, sehingga kita akan lihat di sini kalau fungsi OR itu membawa C kepada 0, 1, 2 sampai dengan 127 dengan aturan OR C itu adalah kode ASCII dari C. Nih, sementara kalau CHR karakter ya itu membawa himpunan dari 0 sampai dengan 127 kepada C, di mana dengan aturan bahwa karakter dari CHR dari N itu adalah menunjukkan karakter ASCII yang dan kodenya. Ini contohnya misalkan kalau kita odd ya, jadi A itu kawannya di mana ya, 65 ya. Jadi dari 0 sampai dengan 127 tadi A itu dikodekan di 65 ya, sehingga nanti kode biner stringnya untuk A itu ada 8 bit itu menunjukkan kode biner untuk 65. Dan untuk yang huruf kecil itu berbeda lagi ya. Jadi untuk huruf kecil berbeda lagi, itu port A itu 97 ya.
Dan sehingga kalau dengan CHR97 itu kembali ke A. Jadi mereka saling invest. Oke, kemudian kalau ada karakter bintang seperti ini 42 atau karakter 42 itu dikembalikan lagi sehingga O dan CHR ini adalah merupakan fungsi yang saling invest satu sama lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini misalkan X adalah himpunan string bit hingga tak kosong ya. Jadi himpunan string bit hingga tak kosong ya. Jadi bit biner itu ya 1001 dan seterusnya. Ini kemudian Y isinya adalah bilangan cacah ya 0 1 2 3 sampai terus naik gitu ya. Tentukan apakah aturan fungsi berikut adalah well defined atau tidak. Yang pertama adalah F memetakan X ke Y dengan aturan bahwa Fs itu adalah banyaknya satu dalam string S. Jadi banyaknya satu dalam string S ya, sehingga saya kira ini merupakan sebuah fungsi ya, karena setiap string ya, setiap string tentunya akan memiliki banyaknya satu dalam jumlah tertentu ya. Contohnya ini ya. Ini yang dimaksud tadi string. Jadi ya, jadi kalau tadi adalah X ya. X tadi isinya macam-macam ya. Jadi adanya 0 saja, ada yang 1 saja, ada yang 01, ada yang 10 ya, kemudian 001, 100, 111, ini 11 juga ada di sini terus ya. Panjangnya 1, panjangnya 2, panjangnya 3 ya. Sampai misalkan nanti ada juga yang panjangnya 111, 111, atau 000 ya. Panjangnya 8 ya, dan seterusnya. 10101010 seperti ini ya, dan masih terus ya. Jadi jumlah sampai panjang, maksudnya panjang yang berhingga itu adalah panjang ini ya. Jadi sehingga X-nya sendiri adalah himpunan yang tak berhingga, tetapi yang berhingga itu adalah panjangnya ini. Jadi ada yang panjang 8, panjang 10, panjang 15, panjang dan seterusnya ya. Jadi untuk ring string yang panjangnya tertentu. Sementara kalau Y itu tadi isinya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, itu. Nah, yang pertama tadi adalah banyaknya satu ya. Jadi suatu string yang banyaknya satu ya. Maksudnya kan ada di sini stringnya adalah 0 atau 1 ya. Jadi komponennya 0 atau 1, punya 1. Jadi kalau misalkan kita punya tadi SF ya. F misalkan katakanlah 00110 misalkan. Nah, ini ya kedua. Nah, kemudian F000 misalkan. Maka ini 0, enggak ada satunya. Kemudian F ini 1111 1 ya, maka ini jadi 5. Atau F misalkan 11100 misalkan ya, ini jadi 3. Artinya berapa banyaknya 3. Sehingga dengan demikian ya, maka setiap elemen di sini ya, setiap elemen di sini itu pasti punya kawan jenis dan kawannya hanya 1 ya. Jadi kalau misalkan 00110 ya, kawannya hanya 2 ya, 000 kawannya hanya 0 ya. 1111 kawannya 5, 11100 kawannya 3 dan seterusnya ya. Sehingga untuk aturan yang pertama tadi ini akan merujuk pada aturan fungsi ya. Ini. Oke, jadi dari Fx ke Y di mana Fs itu banyaknya bit 1 dalam string S. Ini selalu akan merupakan, ini adalah fungsi yang well defined. Kemudian berikutnya dari X ke Y ya, dari X ke Y ya, GS
bit pertama dalam string S. Nah, ini. Kalau yang di atas tadi itu daerah hasilnya, ya daerah hasilnya itu mungkin bisa semua Y bisa menjadi daerah hasil. Ya. Tapi kalau misalkan ini GX ke Y, ya, di mana GX adalah bit pertama dalam string S. Nah, ini. Maka kita lihat bit pertama dalam string S. Ya, jadi kalau misalkan G, ya, kita bisa saja dulu. Jadi kalau G itu adalah bit pertama dalam string S, sehingga kalau misalkan G katakanlah 10011 ya, maka ini ke 1. Kalau G dari 0101 ya, maka ini ke 0. Kemudian G dari 0011 ya ke 0 ya. Kemudian G dari 101010 ya, maka ini kemudian karena yang dilihat adalah bit yang pertama ya, jadi 1 atau 0, sehingga dengan demikian kalau untuk G daerah hasilnya itu hanya ada di sini aja ya, kalau 0 atau 1. Jadi ini adalah ring dari G ya, ring dari G itu hanya 0 dan 1, lainnya tidak ada ya. Jadi karena yang diawali awal dari unsur-unsur dalam string tadi hanya 0 atau 1 saja, sehingga kalau misalkan bit awal di dalam string S gitu ya, maka hanya 1 atau 0 saja, sehingga ringnya atau daerah hasilnya itu hanya bermuatan 0 atau 1. Itu, dan ini pasti ini merupakan sebuah fungsi ya, sebuah fungsi karena ya pasti ya namanya string biner itu ya, kalau nggak diawali 1 ya 0, dan pasti akan ada temannya di sini, dan temannya hanya tunggal. Kalau untuk string ini temannya hanya 1 ya, string ini temannya 0 dan seterusnya. 1 ini temannya hanya 1. Jadi apa yang kita lihat hanya string pertama saja. Oke, sehingga untuk aturan yang kedua ini merupakan sebuah fungsi. Oke. Kemudian yang ketiga, misalkan X ke Y, jadi H memetakan X ke Y dengan HS itu adalah posisi 0 paling kiri dalam string S. Nah, ini bisa ya, jadi posisinya di mana? Posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Itu posisinya, posisi 0 paling kiri. Ya, jadi posisi 0 paling kiri. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini bisa kita hapus dulu. Sorry. Nah, untuk ringnya nanti bisa ya, ringnya bisa berubah ya. Jadi misalkan H ya, isinya tadi adalah posisi 0 paling kiri ya, posisi 0 paling kiri. Misalkan kalau ini 110 110111 misalkan seperti itu, maka dia akan ke 3 ya, karena posisinya di ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian kalau misalkan 010101 ya, berarti ini ke 1. Ya, 1111011, nah, maka ini posisinya di 5 dan seterusnya ya. Di mana posisi 0 yang pertama yang paling kiri berada. Dan ini nah, kita lihat ya. Kita lihat juga, misalkan kalau seandainya begini. Nah, kalau hanya ini saja, nggak ada nolnya, gimana? Ini akan dipetakan kemana? Posisi 0 paling kiri. Nah, ini mesti harus ada ada perjanjian itu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada nolnya gimana? Dianggap posisinya 0. Ya, mungkin kalau dianggap posisinya 0, oke, berarti kita masuk. Ini, tapi kalau misalkan tidak ada posisi 0 seperti itu, maka ya akhirnya ini bukan merupakan suatu fungsi, karena kayak ya, string seperti ini 11111 yang tidak ada nolnya, dia tidak akan punya kawan. Itu ya ini. Nah,
Sehingga perlu ada sebuah penetapan pembatasan, apakah kalau misalkan tidak nolnya gimana? Nah, kalau tidak nolnya dianggapnya nolnya itu berada di posisi ke 0 gitu ya. Karena kita mulai dari yang pertama ini posisi 1 udah. Posisi 1, 2, ketiga ini sehingga demikian posisi pertama, ini posisi kelima seperti itu. Nah, sementara kalau tidak ada nolnya, maka dianggap ini posisinya 0. Kalau ini yang terjadi, maka berarti itu adalah suatu fungsi. Tetapi kalau aturan ini tidak ada, maka dia bukan merupakan fungsi. Ya, jadi harus ada suatu perjanjian atau komitmen yang jelas di antara, misalkan kalau bagi string yang tidak ada nolnya gimana. Itu ya. Ini. Oke, kita lanjut pada berikutnya, contoh berikutnya. Jadi untuk yang ini ya tergantung ya. Jadi kalau misalkan harus ada suatu penjelasan di sini, kalau misalkan untuk string yang tidak ada nolnya gimana? Kalau untuk string yang tidak nolnya itu ditaruh sebagai posisi 0 gitu ya. Jadi dalam posisinya di urutan ke 0 gitu ya. Ini ya, karena urutan tadi kita hitung mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, oke. Berikutnya jika x ke x, nah ini sama. Jika x ke x, string didapat dengan menambahkan 0 atau 1 pada string s. Nah ini, apakah kira-kira ini merupakan sebuah fungsi atau bukan? Jadi x ke x, JS string yang didapat dengan menambahkan 0 atau 1 pada string S. Nah ini, menambahkan 0 atau 1 pada string S. Sehingga kita akan bisa lihat di sini dari X ke X, dari X ke X. Ya, tetap akan sama nanti di X ya. Di X, ini juga X ini. Nah, katakanlah kalau misalkan ini sekali nanti ke bawah. Kalau misalkan di sini 0, 1, 0, 1, katakanlah itu, maka dia akan bisa dipetakan juga ke sini. Tambahi 1 lagi, ya. Misalkan 0, 1, 0, 1, 1. Ya, dan ini akan juga merupakan elemen di dalam X, karena X tadi adalah himpunan string-string, ya, string biner dengan panjangnya yang berhingga. Itu ya, tapi sebenarnya X sendiri itulah himpunan yang tak berhingga, karena nanti akan banyak terus panjangnya 1 juta, masih ada lagi lebih panjang 1 juta 1, 1 juta 2 terus ya, masih ada seperti itu. Nah ini pun juga gitu ya. Tetapi bisa juga kalau misalkan 0101 tadi 0101 kita tambahin 0 begini, maka ini pun juga akan dibetakan ke sana. Nah seperti itu. Kalau misalkan ada lagi 11100 misalkan, maka bisa jadi di sini 11100 ditambahin 0, maka dia akan bisa dibetakan ke sini. Tapi juga bisa 11100 ya, maka dia akan juga betakan ke sini. Ya, seperti itu, sehingga dengan demikian semua elemen di dalam X memang akan punya kawan. Tetapi dengan aturan tadi kawannya bisa jadi lebih dari 1 ya, sehingga ini bukan merupakan yang J ya, jadi fungsi J ini bukan aturan C ini bukan merupakan sebuah fungsi, karena di sini ada atau ya, jadi ada 1 menambahkan 0 atau 1 pada string S itu ya, bisa 0 bisa 1 ya, bisa keduanya mungkin ya. Jadi kalau atau itu kan bisa kedua-duanya juga akan benar. Ya, jadi yang nomor 4, aturan ini bukan merupakan suatu aturan fungsi yang well defined ya, karena akan bisa jadi satu elemen di dalam X itu akan punya 2 kawan di daerah lawan ya. Oke, berikutnya dibalik Y ke X ya. KN itu string yang terdiri dari N1. Jadi KN itu adalah string yang terdiri dari N1. Apa ini artinya? Jadi dari Y ke X ya.
KN itu adalah, jadi kalau ini dibalik sekarang, Y-nya di sebelah kiri, ya dari asalnya adalah Y, ya Y, kemudian 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini. Kemudian X-nya ini adalah string. Ya. Jadi di K, ya, dengan aturan K dari yang membawa Y ke X, ya. Jadi kalau KN itu adalah banyak string yang memiliki sebanyak N1. Oke. Sehingga kalau 0 ini bisa dipetakan ke yang tidak ada bit satunya, ya, sehingga bisa 0, bisa ke 00, bisa ke 000, nggak ada satunya ini, 000, ya, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya bisa punya lebih dari satu kawan. Misalkan 2 atau 1 lah, 1. 1 ini berarti 10 bisa, 01 bisa, 100 bisa, 010 bisa, 001. Nah, ini. Ya, banyaknya satunya, ya banyak bit satunya itu ada 1. 2 juga demikian, misalkan 11, ini juga bisa masuk ke sini. Ya, kemudian atau 110 atau 1100 atau 0110 0101 dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya elemen-elemen yang di sini bisa punya kawan lebih dari satu di daerah lawan, ya, sehingga aturan K ini bukan merupakan sebuah aturan fungsi yang well defined, ya, sehingga untuk yang di sini 1, 2, 3, oke, 1, 2 ini sudah pasti ini merupakan fungsi, ya. Jadi yang 3 ini bergantung nanti, ya. Jadi bergantung kalau misalkan yang tidak punya 0, ya, artinya dianggap posisinya berapa. Kalau misalkan oke, yang tidak punya 0 posisinya 0, nah, maka sudah ini merupakan suatu fungsi. 945 ini jelas ini bukan merupakan suatu fungsi karena satu elemen yang di daerah asal itu bisa memiliki lebih dari satu kawan di daerah lawan. Demikian juga yang nomor 5. Oke, itu beberapa aturan-aturan yang perlu kita analisis apakah dia merupakan aturan fungsi yang well defined atau tidak. Berikutnya macam-macam fungsi, ya, saya kira ini juga sudah sangat familiar bagi Anda. Ada fungsi yang onto atau surjektif, ya, jika daerah hasilnya atau ringnya sama dengan daerah lawannya atau kodomin. Jadi, analisisnya adalah seperti ini. Jadi F dari A ke B dikatakan onto atau surjektif jika untuk setiap B elemen dalam B selalu ada A elemen di dalam A yang di mana B itu akan menjadi peta dari elemen A. Ya, jadi daerah hasilnya sama dengan daerah lawan. Itu ya ini. Kemudian sebuah fungsi adalah satu-satu atau injektif jika tidak ada dua elemen yang berbeda dalam domain yang memiliki bayangan yang sama, ya. Jadi kebalikannya tadi yang merupakan konvers dari implikasi yang fungsi tadi. Kalau fungsi tadi untuk setiap A1, A2 elemen A, maka jika A1 sama dengan A2, maka FA1 sama dengan FA2. Nah, sekarang untuk menunjukkan dia satu-satu, ya, ini jika FA1 sama dengan FA2, maka harus ditunjukkan A1 akan sama dengan A2. Oke, ini. Nah, kalau misalkan suatu fungsi itu memenuhi dua sifat seperti ini, onto atau satu-satu atau surjektif dan injektif, maka fungsi itu akan disebut sebagai korespondensi satu-satu adalah fungsi yang bijektif. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah ini yang bagaimana secara aljabar kita bisa membuktikan, kita bisa menganalisis apakah sebuah fungsi itu adalah fungsi onto atau surjektif, satu-satu atau injektif, ya ini. Jadi dikatakan jika untuk setiap elemen di daerah lawan atau di kodomin itu akan memiliki
kawan di daerah hasil. Ini kalau sementara kalau 1,1 ini, maka FA1 sama dengan FA2 akan menghasilkan A1 akan sama dengan A2. Itu. Lalu bagaimana keterkaitan antar kalau misalkan fungsi ini ya, jadi fungsi yang sekaligus 1,1 dan onto itu merupakan fungsi yang korespondensial 1 atau bijektif. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara fungsi tadi itu dengan ini apa namanya dengan kardinalitas himpunan. Apa hubungannya fungsi tadi ya, jadi apa namanya persyaratan fungsi tadi itu hubungannya dengan kardinalitas. Jadi misalkan katakanlah untuk yang ini apa untuk yang himpunan yang berhingga ya. Jadi misalkan baik A maupun B, jadi A itu adalah himpunan yang berhingga ya, jadi ini berhingga, jadi kurang dari ini. Nah, ini untuk menunjukkan berhingga, himpunan B juga merupakan himpunan yang berhingga ya, jadi seperti ini ya, maka apa yang terjadi kalau misalkan F ya, jadi untuk yang pertama kalau F memetakan A ke B, di mana F-nya itu adalah onto atau surjektif. Ya, jadi apa yang terjadi? Bagaimana kaitannya? Ya, jadi kalau itu onto atau surjektif, bagaimana hubungannya antara kardinalitas A dan kardinalitas B? Ya, ada yang bisa di bagaimana hubungan ya trikotomi ya, jadi pakai trikotomi. Jadi kalau misalkan fungsi dari A ke B itu adalah surjektif ya, surjektif, maka ya bagaimana itu apa namanya kardinalitas dari A dengan dibandingkan dengan kardinalitas dari B. Nah, di mana kalau onto atau surjektif maka semua elemen di daerah lawan di sini harus habis menjadi kawan di daerah asal ya. Di sementara ini fungsi ya, fungsi. Nah, sementara semua elemen di daerah A pasti akan punya kawan. Ya, semua elemen di daerah A itu pasti punya kawan. Sehingga dengan demikian supaya ini surjektif, maka kardinalitasnya kalau mereka adalah sama-sama yang himpunan yang berhingga, maka kardinal dari A itu harus lebih besar atau sama dengan kardinalitas di B. Itu ya ini. Itu yang surjektif ya. Jadi karena ya kalau misalkan ini B-nya itu lebih banyak, ya berarti kan pasti akan ada satu yang ada beberapa yang nantinya tidak punya kawan di A sehingga dia tidak lagi menjadi onto atau surjektif ya. Maka kardinalitas dari A itu harus lebih besar dari kardinalitas B supaya dia surjektif ya. Demikian juga dengan cara yang sama untuk yang nomor 2, kalau F itu membawa A ke B ya, dia merupakan 1,1 ya, 1,1 atau injektif ya, maka kardinalitas dari A dibandingkan dengan kardinalitas dari B itu ya karena 1,1 artinya semua elemen di dalam B yang merupakan elemen di daerah hasil itu hanya punya satu kawan di A. Ya, kalau yang di A pasti semua elemen di A itu hanya punya satu kawan di B. Nah, tapi kalau 1,1 itu orientasinya adalah
elemen di B yang merupakan anggota dari daerah A, hasil itu hanya punya satu kawan di A. Ya, ini. Sehingga dengan demikian, nah ini maka bilangan kardinal dari B, nah itu yang lebih besar atau sama dengan itu. Ya, sebab kalau misalkan bilangan kardinalnya itu lebih sedikit dari A, maka berarti mau nggak mau ada satu elemen yang di sini yang menjadi kawan dari lebih dari satu elemen di A, sehingga tidak menjadi satu-satu lagi. Itu ya, sehingga gabungan dari keduanya yang ketiga itu F dari A ke B ini akan menjadi bijektif atau korespondensi satu-satu, ya, bijektif, maka kardinalitas dari A itu akan sama dengan kardinalitas dari B. Ya, ini. Nah, ini harus dipersyaratkan dulu. Jadi adalah persyaratan utamanya adalah ini. Kalau himpunan A dan himpunan B itu sama-sama merupakan himpunan berhingga. Ya, jadi banyak elemennya berhingga. Ya, jadi notasinya nih kurang dari tak berhingga. Kurang dari tak berhingga, ini artinya keduanya adalah kardinalitasnya adalah berhingga. Itu ya, ini. Nah, ini untuk yang keberhingga, ya. Tetapi hubungan jenis fungsi dengan kardinalitas himpunan seperti ini tidak akan berlaku untuk yang himpunan yang tak berhingga. Jadi ini hanya untuk himpunan yang berhingga. Jadi finite, ya. Jadi untuk yang berhingga saja. Jadi banyak elemennya berhingga. Ini akan berlaku seperti ini. Ya, sementara kalau yang tidak berhingga ini tidak akan berlaku. Ya. Jadi kita tidak bisa menunjuk, karena kita untuk yang tetap berhingga kita tidak bisa menunjukkan bilangan kardinalitasnya. Jadi kalau bilangan kardinalnya A itu dikatakan lebih besar dari bilangan kardinal B, ya kita harus bisa menunjukkan. Nah, sementara kalau A dan B sama-sama merupakan himpunan yang tak berhingga, yang kita tidak bisa menunjukkan itu. Karena apa? Karena bisa jadi dia akan ada korespondensi satu-satu atau bijektif, tetapi bisa jadi banyak anggotanya itu secara intuitif itu berbeda. Contoh ini. Ini ada ruas garis AB, ini dibandingkan dengan ruas garis CD. Secara intuitif, maka ruas garis AB itu lebih, ya kalau kita lihat ini, ruas garis AB itu lebih pendek daripada ruas garis CD. Maka intuisi kita itu akan berpandangan bahwa CD ini kan, kalau garis itu kan himpunan dari titik-titik, ya, himpunan dari titik-titik, sehingga kita akan berasumsi bahwa CD itu punya lebih banyak titik daripada AB. Ya, jadi CD punya lebih banyak titik daripada AB, tetapi kita nggak bisa berapa banyaknya titiknya. Ya, kita nggak bisa menunjukkan berapa banyaknya. Sehingga ruas garis AB ini adalah merupakan himpunan titik-titik yang tak berhingga. Himpunan CD juga demikian. CD, ruas garis CD itulah himpunan titik-titik yang juga tak berhingga. Ya, nih sehingga keduanya ini, dua ruas garis ini merupakan sama-sama himpunan yang tak berhingga. Ya, dan nah kita bisa mengasumsikan itu karena CD lebih panjang daripada AB, maka kita kemudian mengasumsikan CD itu punya lebih banyak titik daripada AB, tetapi kita nggak bisa menunjukkan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa bilangan kardinal CD itu lebih besar dari bilangan kardinal AB. Tidak bisa. Karena yang lebih panjang itu adalah, yang lebih itu adalah panjangnya. Ya. Jadi CD lebih panjang daripada AB, ruas garis itu. Tetapi dalam hal dia sebagai himpunan, jadi himpunan titik-titik, nah kita tidak bisa mengatakan bahwa bilangan kardinal CD itu lebih besar dari bilangan kardinal AB. Nggak bisa, karena kita nggak bisa melakukan ini. Ya, jadi kita tidak bisa menunjukkan berapa bilangan kardinalnya.
Nah, kalau misalkan kita bisa menunjukkan, oh CD itu bilangan kardinalnya 1000, AB bilangan kardinalnya 900, nah, maka itu baru bisa diakui. Tapi kita tidak bisa menunjukkan, karena di sini ada tak berhingga banyaknya titik. Ya, kenapa demikian? Kita bisa lihat, ya, jadi walaupun kesannya itu banyak titik yang mereka yang menyusun keduanya itu mungkin berbeda, ya, tapi sama-sama tak berhingga mereka. Tapi kita bisa dengan bantuan O itu kita bisa memetakan A ke C, ya, kemudian memetakan B ke D. Kalau kita ambil salah satu elemen titik di antara AB, kemudian kita tarik garis-garis dari O, nah, ya pasti akan memotong di sini. Dan ini adalah merupakan titik 1 misalkan. Ya, maka di sini akan ada satu aksen yang ada di sini yang menjadi kawannya. Atau kita punya di sini misalkan tentukan 2 aksen di sini. Nah, dari sini kalau kita tarik garis dari sini, ya pasti dia akan motong di sini juga. Katakanlah ini 2. Seperti itu, ya. Atau sembarang misalkan di sini kita ambil 3 misalkan, titik 3. Ya, kita tarik garis di sini, pasti akan ada yang berkorespondensi dengan dia. Nah, katakanlah 3 aksen seperti itu. Jadi untuk setiap titik yang kita pilih dari AB, selalu akan ada titik dari CD yang berkorespondensi dengan dia. Ya, demikian juga sebaliknya. Untuk setiap titik di antara CD itu selalu akan, kalau kita tarik garis ke O, itu pasti akan memotong di salah satu titik di ruas garis AB. Artinya apa? Walaupun kesannya mereka, ya, jadi untuk himpunan yang tak berhingga ini, jadi ruas garis AB itu adalah himpunan titik-titik yang tak berhingga, kemudian ruas garis CD juga himpunan titik-titik yang tak berhingga, dan kesannya kalau misalkan CD itu lebih panjang daripada AB, tetapi kita tetap bisa melakukan suatu korespondensi satu-satu. Ya, jadi korespondensi satu-satu itu ya, untuk himpunan yang tak berhingga itu tidak selalu berkonotasi bahwa bilangan kardinalnya itu sama dengan, ya, jadi tadi kan bilangan ini, jadi kalau yang bijektif di sini, maka kalau sama-sama tak berhingga, sama-sama yang berhingga, ya, sama-sama finite, maka bilangan kardinal A itu akan sama dengan bilangan kardinal B. Ya, tetapi di sini untuk yang konteks himpunan yang tak berhingga, kita tidak bisa mengatakan itu. Kita tidak bisa mengatakan kalau ini bisa ada korespondensi satu-satu. Oh, kalau begitu banyaknya anggota di AB akan sama dengan banyak anggota di CD. Ya, kita tidak bisa melakukan itu juga, karena kenapa? Karena ya kita tidak bisa menunjukkan, kalau kita bisa menunjukkan bilangan kardinal itu lebih besar, lebih kecil atau sama, itu hanya jika kita bisa menunjukkan berapa, 1000, 2000, 3000, 5000, nah seterusnya. Tapi di sini kita tidak bisa, karena ini adalah himpunan tak berhingga. Ya, berapa banyak ini tak berhingga? Mereka sama-sama tak berhingga. Ya, jadi tapi ini tidak bisa kita katakan apakah bilangan kardinal sama atau tidak. Yang jelas, walaupun mereka tak berhingga, kita bisa melakukan satu korespondensi satu-satu. Oke, ya. Baik, misalkan antara himpunan bilangan juga sama. Himpunan bilangan, misalkan kita punya himpunan bilangan asli atau natural. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kita punya bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat itu 3, 2, 1, 2, dan seterusnya. Nah, secara intuitif kita akan bisa mengatakan bahwa himpunan bilangan asli itu adalah subset pada himpunan bilangan bulat. Oke, sepakat. Ya, jadi karena di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, di sini nanti juga akan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, artinya yang positif ini adalah anggota pada himpunan bilangan asli, sehingga himpunan bilangan asli adalah subset pada himpunan bilangan bulat. Tetapi walaupun demikian, ingat mereka semuanya adalah himpunan yang tak berhingga. Ya, himpunan tak berhingga. Kemudian kita mengasumsikan, oh kalau begitu, kalau yang seperti ini, sepertinya ya, karena
himpunan bilangan asli itu di 1, 2, 3 dan seterusnya, sementara ini bukan bilangan asli, maka lalu kita mengasumsikan secara intuisi bahwa banyaknya anggota atau bilangan kardinal N itu lebih kecil dari himpunan bilangan bulat. Belum tentu, belum bisa kita katakan seperti itu, tidak bisa kita katakan seperti itu karena mereka adalah sama-sama tak berhingga. Ya, kita nggak bisa menyebutkan berapa nominalnya, enggak. Jadi karena sama-sama tak berhingga. Tapi intuisi kita itu ya karena bilangan asli itu hanya ada di sini, seperti itu, maka kita akan hanya bisa mengatakan bahwa himpunan bilangan asli itu adalah subset pada himpunan bilangan bulat. Tetapi kita tidak bisa mengatakan banyaknya anggota bilangan asli itu lebih sedikit dari banyak anggota bilangan bulat. Nggak bisa seperti itu, karena kedua-duanya sama-sama tak berhingga dan kita tidak bisa menunjukkan berapa banyaknya. Oke, tetapi kita akan bisa, walaupun intuisi kita mengatakan bahwa secara real bahwa himpunan bilangan asli itu kurang dari subset dari himpunan bilangan bulat, gitu ya, dan tidak ada elemen bilangan bulat yang bukan bilangan asli, maka ini merupakan subset murni pada bilangan bulat, ya, tetapi kita tetap bisa melakukan korespondensi satu-satu dari himpunan bilangan bulat ke sini, atau dengan juga sebaliknya. Ya, jadi misalkan kalau kita punya himpunan bilangan bulat tekan ini. Ya, jadi korespondensinya gimana? Ya, misalkan dengan pelabelan, penomoran. Ya, jadi misalkan di sini bilangan asli. Katakanlah kita menyebut aja berapa? Oh, saya punya negatif 16. Oh, ini bisa kita nomori dengan 1. Dan kita temukan lagi misalkan himpunan dalam anggota bilangan bulat, misalkan, oh, saya punya 2020. Ini bilangan bulat, kita bisa beri labelnya 2. Ketemu lagi dengan bilangan yang lainnya, misalkan negatif 1507, misalkan. Kita punya 3. Lagi, misalkan kita punya 2145, ya kita masih punya bilangan asli yang 4 untuk melabeli dia. Kita punya 500, ya, maka kita masih punya 5 di sini. Kita punya 11.741 misalkan. Kita masih punya 6 di sini dan seterusnya. Ya, artinya apa? Setiap kita ambil, ya, kita dapatkan bilangan bulat yang di sini, maka selalu akan kita dapati bilangan asli yang ada di sini yang akan menjadi korespondensinya. Sehingga antara bilangan bulat dan himpunan bilangan bulat dengan himpunan bilangan asli bisa kita buat suatu korespondensi satu-satu dengan memberikan penomoran. Bilangan ini dinomori berapa, bilangan ini dinomori berapa, dan nomornya itu adalah bilangan asli. Ya, nah, karena ini setiap kita ambil berapapun, ya setiap kita ambil, kita akan selalu dapatkan bilangan asli yang bisa kita gunakan untuk memberikan penomoran, memberikan pelabelan. Oke ya, ini jadi seperti itu yang terjadi, sehingga dengan demikian, ya, walau kenyataannya bahwa bilangan asli, ya, himpunan bilangan asli itu subset murni pada himpunan bilangan bulat, ya, jadi proper, ya, jadi proper subset murni, dia adalah proper subset atau subset murni dari himpunan bilangan bulat, maka dan tidak sama dengan bilangan bulat, maka tetapi bisa kita buat suatu korespondensi satu-satu di antara keduanya, atau kita bisa buatkan fungsi yang bijektif di antara keduanya, yaitu dengan cara dengan aturan penomoran tadi. Ya, ini seperti ini, sehingga dengan demikian, walaupun ini, tapi tetap bisa dibuat ini, bisa dibuat korespondensi satu-satu, korespondensi satu-satu. Demikian juga yang di sini tadi, ya. Jadi walaupun ruas garis CD dengan ruas garis AB itu bisa dikatakan CD lebih panjang daripada AB, tetapi di antara keduanya tetap bisa dibuat korespondensi satu-satu. Jadi ini menyatakan bahwa ini aturan ini hanya berlaku, ya, jadi keterkaitan antara
jenis dari fungsi dengan dihubungkan dengan bilangan kardinal itu hanya ada, ya, jadi hanya berlaku untuk himpunan yang beringga. Ya, jadi untuk himpunan yang beringga saja. Jadi jika A dan B-nya himpunan yang beringga, maka kita bisa mengatakan kardinalitasnya. Ya, tetapi kalau untuk yang tak beringga, ya kita nggak bisa bilang kardinalitas. Ya. Walaupun secara asumsi, secara intuitif kita bisa mengatakan seperti ini, ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan bilangan kardinal. Jadi misalkan CD lebih panjang daripada AB, ya, hanya itu aja yang bisa kita katakan. Tidak bisa mengatakan CD bilangan kardinalnya lebih besar daripada bilangan kardinal, nggak bisa. Kita hanya bisa mengatakan ruas garis CD lebih panjang daripada ruas garis AB, itu yang bisa kita ukur. Ya, tetapi walaupun CD lebih panjang daripada AB, di antara keduanya bisa dibuat suatu korespondensi satu-satu. Ya, karena keduanya adalah sama-sama himpunan yang tak beringga dari titik-titik. Demikian juga untuk yang antara himpunan bilangan asli dengan himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan asli adalah subset murni atau proper subset dari himpunan bilangan bulat, ya. Nah, tetapi walaupun intuisi kita mengatakan kalau begitu banyaknya anggota di Z itu lebih banyak dari anggota di N itu. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu. Tidak bisa mengatakan kardinalitasnya, tetapi walaupun N itu adalah subset murni dari himpunan bilangan bulat, maka tetap bisa dibuat korespondensi satu-satu di antara keduanya dengan cara penomoran pelabelan. Ya, ini sekali lagi itu. Jadi konteks kita menghubungkan antara jenis fungsi, ya, jenis fungsi dengan jenis fungsi dengan kardinalitas itu hanya berlaku untuk himpunan yang beringga. Oke, itu aja. Ya, ini adalah jenis, ya, jenis dari fungsi tadi. Ya, jadi keberlakuan tadi itu hanya untuk kalau kita mengaitkan dengan kardinalitas, sekali lagi hanya berlaku untuk himpunan yang beringga. Ini contohnya, nah, tentukan apakah fungsi itu adalah satu-satu dan untu. Nah, sekarang jenis, ya. Seperti misalkan ini, F dari R ke R, Fx sama dengan 2X ditambah dengan 1. Nah, ini apakah ini merupakan fungsi yang satu-satu dan untu. Nah, kita lihat, kalau ini bisa kita gambarkan grafiknya. Ya, kita gambarkan grafiknya. 2X tambah dengan 1. Oke. F dari Fx, ya, jadi X itu sama dengan 2X ditambah dengan 1. Ya, sehingga kalau kita gambarkan, misalkan kalau X-nya 1 berarti ketiga. 1, 2, 3, kita ke sini. Kalau X-nya 0, dia ke 1. Karena ke X-nya negatif 1, berarti dia negatif 1 di sini. Jadi kalau 0 dia ke 1, kemudian kalau negatif 1 berarti di sini. Ya, di sini. Nah, sehingga grafiknya adalah seperti ini. Kurang lebih seperti itu grafiknya. Terus ini adalah Y sama dengan 2X ditambah dengan 1. Di sini adalah X-nya, di sini adalah Fx-nya atau biasa dikenal dengan Y. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini akan kita teruskan. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita teruskan, terus, maka di setiap titik yang ada di sini, kalau kita tarik garis ke atas, dia tetap ini memotong grafik ini di satu titik saja. Dan ini di semua. Oke, di semua. Jadi ini terus naik ke atas, pasti kalau misalkan di sini kita tentukan titik, maka kalau ditarik garis ke atas pasti akan secara vertikal pasti akan memotong grafik di satu titik. Demikian juga ini terus ke kiri, yang kita tarik garis vertikal, dia akan memotong grafik di satu titik. Memotong grafik di satu titik. Yang artinya apa?
karena dia motong grafik di satu titik, ya, jadi dikembalikan lagi ke situ lagi. Ya, jadi artinya kalau kita buat suatu garis vertikal, ya, jadi kalau kita buat suatu garis vertikal begini, maka garis vertikal itu kalau misalkan kita gerakkan ke kanan maupun ke kiri, ya, maka dia akan hanya memotong memotong grafik ini hanya di satu titik, ya, sehingga dengan demikian ini adalah menunjukkan bahwa fx sama dengan 2x tambah 1 ini adalah fungsi yang satu-satu, ya, jadi fungsi yang satu-satu. Untuk, ya, bisa untuk. Jadi karena ini kalau misalnya kita tarik garis mendatar, ya, horizontal, kemudian kita tarik garis ke bawah maupun ke atas, ya, maka garis horizontal tadi akan tetap juga memotong ini, ya, jadi akan tetap bisa memotong grafik ini, ya, sehingga dengan demikian semua elemen di daerah hasil itu juga akan merupakan peta dari elemen-elemen di daerah hasil, sehingga dengan demikian fx sama dengan 2x tambah 1 ini adalah merupakan dari real ke bilangan real, ya. Ini merupakan sebuah fungsi yang satu-satu juga, ya, untuk juga, ya, satu dan juga untuk. Oke. Berarti dia adalah merupakan sebuah korespondensi satu-satu. Nah, berikutnya kalau fungsi OR, fungsi CHR tadi, ya, jadi OR, ya, dia melihat bagaimana kalau misalkan A itu ordinarnya berapa, ya, jadi berapa, 27 atau berapa tadi, ya, bilangannya berapa, antara 0 sampai dengan 127. Kemudian CHR, ya, itu mengembalikan, ya, jadi OR maupun CHR ini juga OR itu adalah satu-satu, ya, jadi karena tidak semua tidak semua elemen, ya, di dalam dia satu-satu, jadi artinya setiap elemen di dalam karakter tadi, ya, aslinya ada, kemudian di asli dikembalikan lagi ke karakter pasti ada. Jadi antara 0 sampai dengan 127 tadi, ya. Jadi itu untuk produk ASCII tadi, ya. Jadi representatif dari ASCII. Oke, ya, jadi sehingga ordinar maupun CHR ini juga merupakan fungsi yang satu-satu dan untu, ya. Jadi CHR-nya itu tadi dibatasi hanya pada ringnya tadi, ya, jadi antara 0 sampai dengan 127. Kemudian misalkan X himpunan string bit hingga tak kosong, lalu Y-nya itu adalah himpunan bilangan cacah 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang apakah ini misalkan X dari X ke Y himpunan string bit hingga tak kosong. Oke, tadi seperti tadi, Y-nya juga sama tadi, ya, X-nya sama, Y-nya sama. Lalu fx ke y, kiriman fx banyaknya 1 dalam string S. Banyaknya 1 dalam string S. Oke, sehingga ini akan merupakan suatu fungsi yang untu saja, ya, tidak satu-satu. Kenapa? Karena yang menyatakan banyaknya 1 dalam string S, ya. Misalkan yang string yang memiliki 1 misalkan sebanyak 3, ya, akan ada banyak, gitu. Akan ada banyak. Tuh, ya, sehingga nanti string yang memiliki 1 sebanyak 3 juga akan ada banyak, sehingga dengan demikian ke kanannya 1, ke kirinya bisa lebih dari 1. Ya. Jadi sehingga ini tidak satu-satu, tetapi untu, ya, karena himpunan stringnya tadi pokoknya bitnya bit hingga, ya, string bit hingga yang tak kosong, ya, berapapun panjangnya, ya, sehingga dengan demikian X adalah himpunan tak berhingga juga, Y juga himpunan tak berhingga. Kemudian G dari X ke Y di S itu bit pertama dalam string S. Nah, bit pertama dalam string S tadi. Nah, bit pertama
itu bisa 0 atau bisa 1. Ya, bisa 0, bisa 1 stringnya. Sehingga kalau seperti ini, 1 juga tidak, ya, 1 juga tidak, kemudian untuk juga tidak. Ya, jadi dia adalah hanya fungsi saja, tapi bukan 1 dan bukan untuk. Karena daerah hasilnya itu hanya 0 dan 1, ya. Jadi tidak meliputi semua Y. Itu berarti tidak untuk, tetapi 0 ya akan ada banyak bit string yang diawali dengan 0. Kemudian 1 ada banyak juga string yang diawali dengan 1, sehingga juga tidak 1. Kemudian dari X ke X, ya, string yang mendapat dengan menambah 0 pada string S. Nah, ini hanya menambah 0. Tadi kan kalau tadi 0 atau 1, ya, sehingga menjadi bukan fungsi, tapi ini hanya menambah 0 saja pada string S. Ya, ditambahi dengan 0. Oke, nah ini berarti ini adalah 1 ya, jadi 1 ya. Jadi misalkan string 1010 ya tambahin 0 lagi di belakangnya, ya maka itu hanya digunakan untuk fungsi untuk yang jadi hanya 1. Kemudian untuk ya dengan aturan bahwa inilah string bit hingga tak kosong, maka akan berapapun panjangnya nanti akan tetap menjadi anggota di dalam X. Ya, ini sehingga daerah hasil itu akan sama dengan daerah lawan. Ya, dari 3 itu 1 dan untuk, kemudian nomor 1 tadi banyaknya 1, ini tidak 1, ya. Tapi bisa untuk, ya. Kemudian X yang G ini tidak 1 dan tidak untuk. Oke. Berikutnya komposisi, ya, komposisi fungsi. Saya kira itu. Bahwa komposisi fungsi seperti ini tidak tidak berlaku sifat komutatif. Oke, sebelum kita masuk itu komposisi fungsi, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Saya kira kita hanya mengulang saja di sini untuk urusan fungsi di sini, ya, sehingga saya kira tidak terlalu banyak yang banyak yang asing, tidak ada. Ya, jadi semuanya sudah familiar. Oke, untuk yang kita lanjutkan untuk yang komposisi fungsi. Ya, jadi fungsi yang dilanjutkan. Fungsi yang dilanjutkan, jadi G bunderan F dari A ke C. Jadi G bunderan X. Ya, jadi kalau F itu adalah A ke B, kemudian G itu memetakan B ke C, maka komposisi G bunderan F itu ya kita menggunakan aturan kanan itu, ya. Jadi F dulu baru dilanjutkan G. Ya, seperti ini, karena ini G bunderan Fx, ini sama dengan G Fx, jadi F-nya dulu baru dilanjutkan oleh G. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan R-nya itu adalah fungsi dari R ke R, kemudian Fx sama dengan X kuadrat, kemudian Gx sama dengan Gx. Yang satu tentukan F bunderan G dan G bunderan F. Ya. Jadi mudah saja. Jadi misalkan kalau Fx ini X kuadrat, kemudian Gx ini adalah 3X dikurangi 1. Ya. Sehingga kita akan bisa memberikan aturan yang baru, ya, bagaimana hasilnya untuk yang bunderan tadi. Jadi kalau misalkan Fx sama-sama dari R ke R, ya. Jadi inilah fungsi yang mengatakan dari R ke R. Jadi Fx sama dengan X kuadrat, kemudian Gx sama dengan 3X kurangi 1. Ini seperti ini. Nah, sekarang kalau F bunderan G, ya, dikenakan pada X, ya, maka dengan F dari Gx. Gx-nya tadi, ini berarti F dari Gx-nya. Gx-nya itu adalah 3X dikurangi 1. Ya. Sehingga ini akan sama dengan, itu adalah X kuadrat, berarti adalah 3X dikurangi 1 kuadrat.
Ya, sehingga kita punya berapa ini? Kita akan punya 3x kuadrat dikurangi 2 B ya, ditambah dengan B kuadrat ya, jadi 3x kuadrat ya, jadi 3x dikuadratkan berarti 9x kuadrat, kemudian dikurangi 6x ya, kemudian ditambah dengan 1 kuadrat 1. Oke, jadi itu fungsinya. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik ya, G bunderan F X, maka di sini adalah G dari Fx. Nah, Fx-nya adalah X kuadrat, maka berarti dia G dari X kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita nyatakan Gx tadi ini. Sehingga kita akan mendapatkan X kuadratnya. Jadi X dikatakan dengan X kuadrat, maka jadi 3x kuadrat dikurangi 1. Ya, sehingga berbeda. Jadi antara f G dan G bunderan F itu tidak berlaku sifat komutatif, ya, sehingga tergantung mana dulu yang akan dilaksanakan. Oke, untuk yang lainnya saya kira silakan nanti bisa dicari sendiri ya di bagian latihan. Misalkan X simpulan semua string karakter berhingga tak kosong, F ini didefinisikan sebagai Fx ke n, di mana Fs yang punya karakter dalam string S. Ya, jadi mana n itu adalah himpunan bilangan asli, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kemudian tentukan F bunderan F, F bunderan G bunderan F, dan G bunderan G. Oke. Nah, fungsi invest, jadi kalau misalkan dibalik, ya, fungsi invest, ya, dia akan memiliki sebuah fungsi akan memiliki invest, ya, dan investnya juga merupakan fungsi kalau fungsi tadi adalah fungsi yang bijektif, ya. Sebab kalau misalkan fungsi tadi hanya misalkan tidak bijektif, ya, misalkan hanya untu saja, maka dia kembalinya tidak bijektif, ya. Jadi misalnya F ke A ke B, nah G ke B A adalah fungsi, ya. Lalu jika G bunderan F ya, dari A ke A atau dari F, ini dari F bunderan G dari B ke B adalah fungsi identitas dalam B, maka F adalah invest dari G dan G adalah invest dari A, dari F. Ya, ini jadi saling invest mereka. Jadi artinya F itu membawa A ke B, G membawa B ke A, ya. Kemudian kalau seperti ini, maka akan dari A dikembalikan ke A, ya, sama fungsinya. Kemudian F bunderan G dari B ke B, maka ini akan merupakan sebuah fungsi identitas, ya, di dalam B, ya, maka F itu adalah merupakan invest dari G dan G adalah invest dari A. Jadi sebuah fungsi F memiliki invest jika F itu adalah 1, dan untu. Itu untuk yang fungsi, ya, contohnya ya CHR tadi merupakan invest dari ORDI karena dia akan dibaliknya seperti ini. Tentukan invest, ya, dari Fx sama dengan 2x ditambah dengan 1. Nah, jadi bagaimana investnya 2x tambah dengan 1. Ya, jadi kalau Fx dengan 2x ditambah dengan 1, ya, bagaimana menunjukkan fungsi investnya, bagaimana untuk mengembalikan. Misalkan tadi kalau di 1 jadi ke 3, berarti 3-nya harus ke 1. Ya, 3 harus jadi ke 1. Ya, maka ini kan sebenarnya adalah bisa kita lihat Y sama dengan 2x ditambah dengan 1. Nah, kita mencari X-nya itu berapa. Ya, sehingga kita akan mendapatkan Y dikurangi 1 sama dengan 2x. Ya, berarti kita akan punya X itu sama dengan Y dikurangi 1 dibagi dengan 2. Ini adalah fungsi investnya, ya. Sehingga kalau ya tadi kita masukkan ke
kita ganti y-nya dengan x-nya, ya, misalkan adalah gx, maka kita akan mendapatkan bahwa fungsi inverse dari fx, ya, fungsi inverse dari fx adalah gx sama dengan x dikurangi 1 per ya ini. Jadi itu yang bagaimana kita menggantikan itu. Ya tadi misalkan kalau satu itu ketiga, ya ketiga ke 1, ya. Jadi seperti ini misalkan f itu membawa 1, ya itu oleh f dibawa ke 3. Ya, jadi 1 kita masukkan sini, 2 kali 1 ditambah 1, 3. Ya, jadi fx-nya adalah 3. Nah, sekarang dengan gx, maka dia akan mengembalikan 3, ya, 3 dikurangi 1, 2, dibagi dengan 2, 1, sehingga 3 ini akan dikembalikan ke 1 oleh oke, ini yang untuk yang lain juga sama, jadi harus sama juga. Jadi kalau misalkan 5 ke berapa, ya, misalkan 5 berapa ini? Kalau 5 berarti ke 10, 11, yang 11. Ya, jadi 5 oleh F itu dibawa ke 11 oleh F, kemudian kita balik 11 oleh G itu dibawa ke ke 5 lagi. Ya, dibawa ke 5 juga. Nah, semua akan sama seperti itu, maka betul bahwa fx itu sama dengan inverse dari F itu sama dengan G. Dan sebaliknya inverse dari G itu cara kita untuk mencari inverse, misalkan sudah ada aturannya, misalkan dengan dalam bilangan real dan sebagainya. Ini contoh yang lain adalah ini tadi mencari inverse gx sama dengan x kuadrat. Nah, nanti berapa inverse-nya, kemudian penggunaan h dari x untuk x yang lebih besar 0, ya ke x yang lebih besar 0 dengan hx sama dengan x kuadrat. Ini tadi sama ini. Jadi kalau ini x kuadrat tadi ini tidak satu-satu, ya, tidak satu-satu. Ya, jadi artinya kalau ini 2 ke 4, misalkan 4-nya bisa ke negatif 2. Seperti tadi, sehingga tidak satu-satu. Sehingga kalau yang ini, yang di atas, nomor 2 ini adalah tidak bisa didapatkan fungsi inverse-nya. Atau inverse-nya bukan merupakan sebuah fungsi. Tapi kalau dibatasi seperti ini, ya hanya positif saja, maka dia akan menjadi sebuah fungsi yang satu-satu dan juga auto, sehingga nanti dia inverse-nya sekali lagi akan menjadi sebuah fungsi. Oke, ini yang listing program, yaitu bahwa fungsi-fungsi tadi yang dalam bahasa pemrograman itu akan digunakan. Kita bisa mungkin nanti akan belajar MATLAB, akan di matematik ya, akan belajar MATLAB atau belajar yang lainnya itu menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam MATLAB, dan juga kita harus memahami tentang bagaimana struktur penggunaan fungsi tadi. Ya, terutama lagi kalau misalkan nanti kita berurusan dengan yang namanya komposisi fungsi. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Saya kira kita nanti hanya mengulang saja mengenai konsep fungsi. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ya, sejauh ini kita sudah membahas mengenai fungsi, di mana fungsi tadi adalah bentuk khusus dari relasi ya, dengan aturan tertentu. Jadi kalau relasi tadi adalah pokoknya himpunan bagian yang tak kosong dari perkalian himpunan. Ya. Tapi kalau misalkan kalau fungsi, nah itu harus ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Ya. Jadi
Sehingga kita bisa mengatakan kalau fungsi itu pasti merupakan relasi, tapi setiap relasi belum tentu fungsi. Ya, jadi kita kemudian ada fungsi yang jenisnya adalah satu onto, lalu bijektif. Ya. Kemudian kalau fungsi tadi dikaitkan dengan kardinalitas, kita juga harus itu hanya berlaku untuk himpunan-himpunan yang berhingga saja. Ya, sementara yang tak berhingga itu tidak akan berlaku karena kita bisa punya asumsi misalkan satu himpunan itu kok lebih besar daripada himpunan yang lain, tapi tetap bisa kita buat sebuah korespondensi satu-satu. Ya, ini secara intuisi, berarti. Ya, sehingga kalau sekali lagi jenis fungsi yang dihubungkan dengan dengan kardinalitas itu hanya akan berlaku pada himpunan yang berhingga saja. Oke, kemudian tadi kita juga mengenal ada komposisi fungsi, saya kira Anda sudah familiar dengan itu, lalu dengan invers fungsi bagaimana mencarinya. Saya kira kita hanya mengulang saja. Oke, saudara. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bisa mengakhiri pertemuan kita sampai di sini. Dan pekan depan akan kita lanjutkan dengan yang namanya POSET, ya. Ini partially ordered set, ya, himpunan untuk order terurut secara parsial. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Selamat Bapak. siang, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima Terima kasih. kasih Bapak.